Konsep pembangunan manusia muncul awalnya untuk memperbaiki kelemahan dari konsep pertumbuhan ekonomi. Namun lemahnya pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan tantangan sendiri pada kualitas kehidupan seseorang. Namun seiring berjalannya waktu, pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada ekonomi saja, perlu diperhatikan aspek lain dalam pembangunan manusia seperti aspek kesehatan dan pendidikan juga. United Nations Development Program atau disingkat UNDP mendefinisikan pembangunan manusia dalam Human Development Report 1990 sebagai proses di mana masyarakat dapat memperluas berbagai pilihan-pilihannya. Pendapatan menjadi salah satu faktor penentu pilihan, namun ada faktor yang lebih penting lainnya seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik yang baik, serta kebebasan dalam bertindak. Terdapat beberapa untuk mengukur perkembangan manusia menurut UNDP. Yang pertama, indikator longevity atau umur panjang, di mana diukur dengan umur harapan hidup saat lahir atau UHH yang didefinisikan sebagai perkiraan kemampuan rata-rata banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang untuk hidup terhitung sejak dilahirkan. Yang kedua, indikator knowledge atau pengetahuan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah atau RLS dan harapan lama sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan RLS. Didefinisikan sebagai rata-rata lama tahun penduduk usia 25 tahun ke atas. Terdapat beberapa untuk mengukur pembangunan manusia menurut UNDP. Yang pertama ada indikator longevity atau umur panjang, diukur dengan umur harapan hidup saat lahir atau UHH yang didefinisikan sebagai perkiraan kemampuan rata-rata banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang untuk hidup terhitung sejak dilahirkan. Yang kedua, indikator knowledge atau pengetahuan diukur dengan indikator rata-rata atau lama sekolah RLS dan harapan lama sekolah HLS. Yang pertama ada rata-rata lama sekolah atau RLS didefinisikan sebagai rata-rata lamanya tahun penduduk usia 25 tahun ke atas. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya tahun sekolah formal yang diharapkan akan dilaksanakan oleh anak pada umur tertentu di masa depan mendatang. Angka harapan lamanya itu sekolah dihitung untuk pendukung usia 7 tahun ke atas. Nah, definisi life standard itu standar hidup layak. Kayak diukur dengan indikator produk nasional bruto per kapitanya, level daerah menggunakan indikator pengeluaran per kapital yang disesuaikan. Nah, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu tahun 2017 sampai 2022 itu sedikit menaik, tapi walaupun dia menaik, tapi dia tetap terendah di wilayah ke Sumatera. Kekurangan yang menyebabkan pembangunan manusia terhambat. 1. Lemah ekonomi yang menyebabkan akses pendidikan kurang. 2. Belum meratanya sekolah yang menyebabkan menempuh jarak jauh untuk sekolah. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur yang mendukung proses jalannya pendidikan. Yang keempat, kurangnya kesadaran orang tua bahwa pendidikan itu penting. Yang kelima, tingginya angka putus sekolah Bangka Belitung. Pola pikir masyarakat yang masih kurang mementingkan pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, pemerataan infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, peningkatan alokasi anggaran pendidikan, dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, terutama bagi anak-anak yang masih dalam usia sekolah sangat diperlukan guna meningkatkan capaian indikator ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan anak. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana seperti meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Yang ketiga, pemerintah dapat mendukung program pendidikan seperti program pendidikan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang kualitas sumber daya manusia. Sekian, terima kasih.